Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Fadil dan di video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan buku pemrograman web bab 4. Ini judulnya itu Scalable CSS Architecture dan Preprocessor. 1. CSS Methodologies menggunakan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS seperti style sheets adalah sifatnya yang global secara default. Ketika menulis aturan button color add, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website, tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun, ketika proyek ini tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan card di halaman profile dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specificity Wars dan Side Effect, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana saja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan sering dipakai adalah BEM atau Block Element Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML tidak jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna. Misalnya, card elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendirinya. Misalnya, card __ title, dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut. Misalnya, card feature. Dengan menggunakan pemisah garis bawah ganda, yaitu double underscore dan tanda hubung ganda, strip, BEM menciptakan ruang nama atau namespace semu yang datar atau flat, sehingga kita bisa menghindari penggunaan selector yang meningkatkan spesifisitas secara tidak perlu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card atau round. Namun, kejelasan yang ditawarkannya tak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu underscore item pasti berada di dalam menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen list underscore item di tempat lain. BEM memaksa kita berpikir secara komponen atau component-driven design jauh sebelum framework modern seperti VX mempopulerkannya. Ketika diajarkan untuk membaca UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan atau portable tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen induknya. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS atau Object Oriented CSS dan SMAC CSS atau Scalable and Modular Architecture for CSS yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMAC CSS membagi CSS menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada base, layout, model, state, dan theme. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan waktu di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis perusahaan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas utilitas cepat seperti text atau menumpuk selektor seperti header, div, full, list, dan a saat dikejar deadline. Namun, hutang teknis atau technical debt ini akan berbunga dengan cepat. Kode yang tidak terstruktur akan menjadi white only, hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi. Memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS atau abstract only CSS karena takut menyentuh kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. 2. CSS Preprocessor atau SASS atau SCSS memberi kekuatan super pada CSS.
CSS murni, vanilla CSS dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Di sini CSS prosesor seperti SAS, Empirical, Awesome Style Sheets, Less dan Stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan spesifik pemrograman sesungguhnya yang kemudian dikompilasi atau transpile menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SISS khususnya sintaks SCSS telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa atau setiap file CSS yang valid juga adalah file CSS yang valid. Fitur paling dicintai dari SISS adalah nesting atau bersarang yang memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya. Alih-alih menulis navbar atau lalu navbar.logo, lalu navbar.menu, kita bisa menulis blog.navbar dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SISS juga memperkenalkan simbol ampersand untuk mereferensikan struktur induk yang sangat berguna untuk menulis pseudo class seperti simbol ampersand _2 hover atau elemen BEM seperti simbol ampersand _ elemen. Namun, developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam atau lebih dari 3 level yang bisa memicu spesifisitas tinggi dan membengkaknya ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variables menggunakan tanda $. Sebelum adanya CSS Custom Properties, variabel SISS adalah satu-satunya cara untuk menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode warna merek, jenis font, atau ukuran jarak. Dengan mendefinisikan the primary color atau hashtag 3498db titik koma di satu file konfigurasi. Kita bisa menggunakannya di ratusan tempat lain. Jika kalian tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi setelah dikompilasi. Ini adalah penerapan prinsip DRY atau Don't Repeat Yourself yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain atau desain sistem. SISS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixins dan function. Mixins memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang digunakan atau kembali usable, mirip seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah mixin untuk media query atau mixin untuk membuat efek flex center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mixin, membuatnya menjadi dinamis. Selain itu, SISS memiliki fitur partials dan import di versi terbaru yang memungkinkan kita memecah file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular. Misalnya header SCSS bulutan SCSS variabel SCSS lalu menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS final saat produksi. Meskipun CSS natif ini kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SISS seperti variabel dan nesting, SISS tetap relevan karena fitur-fitur canggih seperti operasi matematika kompleks, loop, dan manipulasi warna yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Menggunakan preprocessor juga berarti kita bisa menggunakan fitur CSS masa depan hari ini tanpa menunggu semua browser mendukungnya. SISS bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS saat ini. 3. Utility First Concept atau Tailwind revolusi kontroversial. Jika BEM dan SISS mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik atau tailwind, biasanya datang dengan filosofi yang berlawanan. Total utility first, alih-alih membuat kelas dan menulis full bar CSS di dalamnya, tailwind menjadikan ribuan kelas kecil seperti utility classes yang masing-masing hanya melakukan satu hal seperti BG Blue 500 latar biru
padding, tekstur rata-rata tengah, dan teruntuk LG sudut melengkung. Developer membangun antara muka dengan mesin kelas ini langsung di halaman HTML, mari seperti bermain Lego. Dengan ini sering kali menunjukkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dari CSS skala besar, masalah penamaan dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti sidebar, inner wrapper, button. Kamu juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kamu hanya mengulang ulang utilitas yang sudah ada. Hasilnya, ukuran file CSS kamu cenderung berarti tumbuh atau plateau, meskipun aplikasi kamu harus bertambah besar. Selain itu, karena gaya didefinisikan langsung di HTML, kamu bisa menghapus elemen HTML tersebut dan gayanya pun ikut hilang tanpa meninggalkan sampah atau default di file CSS yang sering terjadi pada pendekatan tradisional. Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain tokens yang terkonfigurasi dengan ketat di Tailwind configs.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan, misalnya margin hanya boleh M1, M2, M4, sehingga mencegah penggunaan magic numbers dengan sembarangan seperti margin 13px. Ini maksa konsistensi desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kamu butuh warna merah, kamu pakai text red 500. Semua orang itu tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain atau desain sistem enforcer yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca atau clutter. Namun argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern component-based reactive spell, kita jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya kita melihat komponen button satu kali dengan 20 kelas Tailwind, lalu di tempat lain kita hanya memanggil button yang bersih. Jadi kekuatan itu terenkapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen, bukan tersebar di seluruh kode aplikasi. Tailwind justru bersinar paling terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Fitur JIT atau Just in Time Compile milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih menggunakan file CSS di semua pengujian kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML atau JS kamu, mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan, dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi fitur responsif seperti Flexbox hanya di layar medium ke atas, dan state modifier seperti Hover, Bigi, Blue 700 membuat pengembangan UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML. Tailwind bukan sekedar library CSS, tapi sebuah API untuk sistem desain. 4. Modern CSS features, kekuatan native browser. Sementara alat ekstra seperti Sass dan Tailwind bertarung, standar CSS native di browser terus berkembang mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Beberapa yang pertama adalah CSS Custom Properties atau sering disebut CSS Variable, yang dideklarasikan dengan nama variable dan dipanggil dengan var, nama variable. Berbeda dengan variable SASS mati setelah dikompilasi, variable CSS hidup di dalam DOM. Artinya variable ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah hanya dengan mengubah variabel warna body dark mode, dan seluruh warna aplikasi akan berubah seperti tanpa perlu memuat ulang CSS. Fungsi matematika calc juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur untuk memberbeda seperti width yang menjamin elemen selebar layar digunakan margin 20px. Lebih canggih lagi, fungsi clan mungkin kita membuat tipografi dan elemen yang fluid atau shine. Misalnya font size berarti ukuran font minimal 1 rem, idealnya 5% dari lebar layar, tapi tidak boleh juga lebih dari 2 rem. Ini menghapus kebutuhan puluhan baris dari query yang hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Sudah kelas modern seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi yang setara dengan query masa lalu. Selector has sering disebut sebagai parent selector yang diimpikan developer selama 20 tahun dengan card has image. Kita bisa memberi gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar dalamnya. Jadi buat pemilihan styling kontekstual yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan CSS murni. Sementara itu, where memungkinkan kita menulis kata code tanpa menaikkan spesifikasitas, sangat berguna untuk membuat gaya default yang mudah tak bikin atau override. Fitur-fitur letak logis logical properties juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi. Menggunakan margin inline style alih-alih margin left, memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks
baik itu di kiri untuk bahasa Inggris atau Indonesia maupun di kanan untuk bahasa Arab atau Hebrew. Demikian pula dengan block size atau tinggi dan inline size atau lebar. Mengadopsi properties logis ini membuat aplikasi kita future-proof dan siap untuk pasar global tanpa perlu refactoring besar-besaran di kemudian hari. CSS modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks misalnya. Evolusi CSS semakin ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika representasi yang kompleks. Sebagai web architect, kita harus terus memperbaiki pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif. Bukan berpikir bahwa browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani pengguna dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut atau use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh. Begitu web dan gunakan alat bantu hanya ketika standar tersebut belum cukup. 5. CSS in JS Overview, mengawinkan logika dan gaya. Evolusi arsitektur frontend menuju komponen-based arsitektur seperti React, Vue, dan Angular melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS semacam ini yang dipopulerkan oleh library seperti Style, Components, dan Emotion memberikan definisi gaya dari file CSS terpisah masuk dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah bahwa jika komponen UI, HTML, dan logikanya JS sudah digabung, mengapa gaya CSS harus dipisah? Dengan CSS in JS, kita bisa menulis CSS di dalam string, template, literal JS, dan library akan otomatis menggenerate nama kelas unik atau hash seperti .sc, script.bd, fbq, dan menitikannya ke halaman. Keuntungan utama CSS in JS adalah scope styles atau gaya terisolasi secara default. Kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut terjadi konflik nama kelas, karena setiap gaya dijamin untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memiliki dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, props, komponen, dan state. Kita bisa menulis gaya seperti color, props primary, blue, gray yang membuat bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai data secara tersentralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overheat. Browser harus mengunduh library CSS in JS, mempersing JavaScript, mengeksekusi logika mengenerate CSS, lalu mengetikkannya ke doc. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle JS. Masalah lain adalah fault atau flash of unfiled content. Jika konfigurasi server-side rendering atau SSR tidak dilakukan dengan benar, di mana pengguna melihat halaman terkejut sebelum gaya dimuat, sebagai respons terhadap masalah performa ini muncul gelombang baru library runtime CSS in JS seperti Linaria dan Vanilla Extract. Hal ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tapi saat proses build, mereka akan mengeser gaya tersebut menjadi file.css status biasa. Dengan cara ini kita mendapatkan keuntungan pengalaman pengembangan developer experience dari CSS in JS seperti tipe data atau tipe script untuk tarik tema tanpa mengurangi performa penggunaan user experience. Ini adalah kompromi arsitektural yang cerdas menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Debat antara CSS tradisional utility first tailwind dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena masing-masing memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional untuk performa tapi circular dengan skala besar, lalu mempercepat pengembangan tapi mengotori HTML. CSS in JS menaruhkan isolasi dan dinamisme terbaik tapi bisa membebani runtime. Sebagai mahasiswa dan calon arsitek, tugasmu bukan mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks proyek. Apakah kamu membangun dashboard admin yang butuh cepat jadi tailwind, atau desain sistem perusahaan besar yang butuh isolasi ketat CSS in JS, atau landing page sederhana yang butuh performa maksimal atau CSS natif? Pilihan alatmu harus disesuaikan pada kebutuhan arsitektural, bukan sekedar ikut-ikutan tren. 6. Integrasi keislaman, kerapatan efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip authoritative atau ketertiban.
Sebagian sholat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya, sebuah aplikasi kalian juga akan batal atau rusak atau sulit dikembangkan jika kode ditulis sembarangan tanpa filter. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan berarti sebagai aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah potensi kekacauan atau chaos kode global, mencerminkan kehangatan seorang muslim yang hidup teratur dan disiplin. Prinsip DRY dan Don't Repeat Yourself yang diterapkan melalui penggunaan variables dan mixing seperti CSS, prosesor, SRS, sejalan dengan larangan israf atau berlebih-lebihan dalam tabdzir pemborosan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Menulis kode yang berulang-ulang atau redundancy adalah bentuk pemborosan sumber daya komputasi, bandwidth pengguna, dan pengembang. Dengan membuat kode yang modular atau reusable, kita mengamalkan efisiensi, memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesia-siaan. Pendekatan utility first atau seperti Tailwind yang mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil untuk membangun antarmuka yang kompak, kemarin kita tentang konsep ta'awun, saling tolong-menolong atau kerjasama antar elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh atau bunyanin marsyus. Tidak ada satu kelas yang merasa paling penting, semuanya berkontribusi membentuk hasil akhir. Ini juga mengajarkan pragmatisme dan kecepatan dalam beramal atau musoroah fil khairat. Kita fokus terhasil dan manfaat yang cepat dirasakan pengguna tanpa terjebak pada birokrasi penambahan kelas yang berbelit-belit. Selama tetap dalam koridor aturan yang benar. Konsep maintainability atau kemudahan penggunaan adalah wujud nyata dari ihsan kepada sang pengembang atau developer lain. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Menulis kode yang berisi, mudah dibaca dan terstruktur adalah bentuk sedekah intelektual kepada rekan setim kita atau pengembangan masa depan yang akan berusaha belajar tersebut. Sebaliknya, menulis spaghetti code yang rumit dan sulit dipahami adalah tindakan berusaha untuk orang lain. Taksir yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Penggunaan desain tokens atau single source of truth CSS variabel untuk warna dan tipografi menunjukkan nilai istiqomah atau konsistensi. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah berubah warna atau pelin-pelan tergantung situasi, kecuali ada alasan yang membenarkan. Demikian pula desain web atau harus konsisten, warna primer blue harus sama di seluruh halaman. Variabel memastikan bahwa jika ada perubahan, tidak terjadi secara menyeluruh dan serentak. Menjaga integritas visual aplikasi sebagaimana integritas moral seorang muslim yang terjadi dimanapun ia berada. Terakhir, transisi ke arsitektur yang scalable dapat diskalakan menjadi kepada visi amal jariah atau amal mengalir terus. Kita menguasai hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dengan memandang jauh ke depan agar sistem tersebut dapat menopang beban di masa depan. Arsitektur yang visioner tidak mewariskan salah hutang kepada generasi melainkan membangun kebaikan di atasnya. 7. Kesimpulan, menjinakkan kekacauan gaya. Bab ini telah mengatakan bahwa menulis CS untuk satu halaman itu mudah, tetapi mengolahnya untuk aplikasi skala besar adalah tantangan yang nantinya serius. Berikut ini adalah prinsip-prinsip arsitektur yang harus dilakukan. 1. Metodologi mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa setiap globalisasi adalah bom waktu. Metodologi seperti BEM bukan sekadar cara menamai kelas yang panjang, melainkan strategi isolasi atau namespace untuk mencegah perubahan pada satu komponen tidak merusak komponen lain di halaman yang berbeda. Program jangan hanya melukis. Dengan SAS atau SCSS kita berhenti menulis kode repetitif. Fitur seperti nesting mixins dan variables mungkin saja kita melakukan prinsip DRY atau Don't Repeat Yourself. Styling memberikan kode JS lebih modular lagi layaknya bahasa penggunaan sungguhan. Paradigma utility first atau Tailwind kita memiliki sisi lain dari koin di mana mengotori HTML dengan kelas utilitas ternyata ini solusi ampuh untuk masalah inkonsistensi desain dan membengkakkan file CSS. Tailwind bukan sekedar library, melainkan penegak sistem desain atau desain sistem enforcer. Kekuatan native browser, jangan meremehkan apa yang sudah tersedia secara gratis. Fitur baru seperti CSS custom properties, ke variables, dan fungsi call memungkinkan kita melakukan hal-hal ini langsung di browser tanpa perlu proses kompilasi yang rumit atau use the platform adalah mantra efisiensi. 5. Tidak ada peluru perak. Pertempatan antara CSS tradisional Tailwind dan CSS tidak akan pernah usai karena masing-masing melayani kebutuhan berbeda. Yang baik-baik tidak fanatik pada satu hal, ia membeli Tailwind untuk kecepatan iterasi, CSS untuk isolasi komponen yang ketat, atau CSS native untuk performa maksimal. Dengan pemantra
Oke, tentang arsitektur gaya ini kita siap melangkah ke bab kelima, di mana kita akan membedah otak dari aplikasi web, bahasa pemrograman JavaScript, dan kerja di balik layar. Sekian pembacaan bab 4 dari saya, Muhammad Fadil. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.